Akhir-akhir ini setelah gue buka X ya atau Twitter, itu banyak banget orang yang bilang bahwa kondisi ekonomi sekarang tuh lagi down. Ya mengingat sekarang udah mulai banyak konten-konten hidden gem ya. Yang orang awalnya makan di food court, sekarang jadi banyak nyari-nyari ke kantin karyawan. Terus juga banyak PHK, spending orang-orang mulai berkurang. Jadi muncul pertanyaan gitu dari orang-orang, emang bener ya kondisi ekonomi sekarang tuh lagi nggak baik-baik aja? Apakah kita akan kembali nih ke krisis ekonomi seperti tahun 1998? Apalagi dengan segala ketidakpastian yang ada, mana kemarin habis demo lagi. Akhirnya ya banyak orang mulai khawatir. Termasuk mungkin salah satunya adalah gua ya. Nah, pertanyaannya apakah itu bakal terjadi? Nah, kita coba sedikit analisis kali ya. Welcome to Psychology of Finance, di mana gue bakal ngebahas aspek psikologi dan aspek finance dari sebuah masalah. Stay tune. Welcome to Psychology of Finance. Tahun 1998 adalah salah satu masa terburuk ya dalam sejarah ekonomi Indonesia. Bukan hanya ekonomi tapi juga politik sih ya, karena nggak stabil banget lah pada saat itu. Rupiah tuh jatuh dari 2000-an ke belasan ribu dalam hitungan bulan. Lu bisa bayangin nggak gimana paniknya orang-orang waktu itu ya? Jadi kayak lu kebayang nggak sih, lu adalah direktur perusahaan, lu misal punya utang luar negeri atau usaha lu adalah impor atau ekspor gitu ya. Utang orang itu kalau misalnya dibayar pakai US dollar yang awalnya ya utangnya sekian, itu bisa naik, ibaratnya naik 4-6 kali lipat dalam waktu singkat. Ekonomi dalam negeri juga benar-benar jadi kacau balau ya. Antrian panjang di bank, orang pengen ngambil duit, kerusuhan di mana-mana, kegiatan ekonomi juga mandek, bahan baku susah didapat karena mau impor juga kagak ada duitnya, ya kan? Karena dolar naik. Dan ditambah lagi ada kerusuhan yang bikin situasi makin kacau. Semua ini bikin Indonesia yang sudah rapuh, yang awalnya memang ya mulai nggak stabil lah ya se-Asia gitu, itu jadi makin kacau. Banyak usaha yang akhirnya jadi gulung tikar, kebakaran di mana-mana, bahkan sampai pemerkosaan dan lain-lain. Harga kebutuhan pokok juga melonjak. Masyarakat dari semua lapisan sosial itu terkena dampaknya, baik secara langsung maupun gak langsung. Banyak juga tuh yang kabur ke luar negeri kan. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang, apakah itu akan terjadi? Well, sebenarnya ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Kebijakan moneter kita dari Bank Indonesia sekarang juga lebih kuat. Pemerintah juga punya kebijakan yang jauh lebih fleksibel sebenarnya ya buat menghadapi perubahan ekonomi. Dan inflasi sebenarnya udah lumayan terkendali, meskipun ya kalau lu lihat harga-harga beras tuh ya sebenarnya kadang naik turunnya agak nggak masuk akal gitu ya. Dan yang paling penting, meskipun sekarang banyak demo dan bisa jadi juga banyak yang tidak puas ya dengan pemerintahan saat ini, ekonomi mikro ya pedagang kaki lima dan lain-lain, termasuk bisnis gue pribadi juga, itu ya gue ngelihat sih nurun memang, tapi masih aman-aman aja. Jadi menurut gue sih ya mungkin harusnya kita bakal lebih tahan ya terhadap guncangan ekonomi daripada tahun 98 sebelumnya. Karena ya kebijakan pemerintah juga kalau gue lihat sih ya masih aman-aman aja sih, asal jangan hambur-hamburin duit. Nah, tapi apakah kita masih perlu khawatir atau waspada? Nah, jawabannya adalah menurut gue sih harus. Nah, jadi kita balik lagi ke pertanyaan yang di awal ya. Dan kita coba balik lagi juga ke tahun 98. Ketika krisis 98, nilai tukar rupiah tuh sampai angka 16.800. 17.000 gitu ya, kemarin gue lupa. Tapi intinya sekarang itu memang udah parah banget ya. Dan gue ketika record ini gue lagi di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur udah 3.500, 3.600. Padahal awalnya 3.300. Ya, awalnya bisa beli elektronik murah, sekarang di sini tidak bisa. Nah, sebenarnya gue sih lebih condong ke bisa jadi tidak akan terulang dengan syarat-syarat tertentu. Pertama, perbankan Indonesia itu harus ya sehat terus, ya harus jauh lebih oke. Jangan sampai banyak kredit-kredit macet. Nah, ini gue nggak tahu nih gimana sebenarnya perbankan-perbankan Indonesia menghandle hal-hal tersebut. Tapi selama lebih kuat, selama lebih aman, itu harusnya aman-aman aja. Kedua, kebijakan ekonomi. Jangan sampai kita ngambur-ngamburin duit. Ya contohnya misal kalau IKN tidak ada investornya dan lain-lain ya, gue nggak tahu, gue nggak ngikutin banget. Tapi kalau pemerintah mau ngegas di project-project kayak gitu, mungkin harus rada direm dikit. Jadi kalau pemerintah bisa bikin kebijakan yang oke, bisa hemat dan bisa bayar utang ya, entah itu prinsipalnya dan lain-lain dengan oke ke luar negeri, ya harusnya sih bakal aman-aman aja. Memang mungkin ya global recession depan mata ya, memang bakal berat harusnya, tapi ya nggak akan sampai mengulang 98, karena 98 ya parah banget lah ibaratnya. Yang ketiga, alasan ketiga adalah bank
Bank Indonesia ya. Bank Indonesia sebenarnya sekarang udah jauh lebih independen dan punya cadangan devisa yang kalau gue lihat-lihat itu sebenarnya lebih kuat daripada dulu ya, tahun 98. Apalagi udah banyak restrukturisasi juga sejak tahun 98 si lembaga Bank Indonesia ini ya. Jadi harusnya sih sebenarnya bisa dihindari atau minimal tidak hard landing kalau kebijakan ekonominya pas. Tapi ya, ini sesuai dugaan gue juga, di kuartal pertama, kuartal kedua, tahun 2024 muncul banyak berita tentang krisis ekonomi. Ya kan, kalau lihat-lihat sekarang juga mulai banyak kegelisahan nih. Ya, seperti yang gue bahas di video sebelumnya, yang gue bilang Indonesia 2024 bakal resesi. Gue bilang itu di tahun 2023. Jadi, meskipun kita udah jauh lebih siap, udah jauh lebih oke daripada tahun 98, bukan berarti kita sepenuhnya aman. Ya, potensi tetap ada, sama kayak kasus Jepang kemarin yang mengagetkan semua orang. Termasuk bocil-bocil kripto ya kemarin. Kaget juga tuh, kayak satu negara yang jauh di sana aja ketika bikin sebuah kebijakan yang tidak diduga, itu ternyata bisa ngaruh ke banyak harga aset ya. Dan ngaruh ke banyak negara juga, crash lah ya, meskipun nggak crash banget sih. Dan kalau kita lihat dari banyak analis, termasuk dari salah satu ekonomi ini juga bilang kalau sekarang jarak waktu antar krisis ekonomi itu makin pendek. Jadi yang awalnya 30 tahunan, 50 tahunan, sekarang tuh jadi bisa terjadi ya tiap 2 tahun, tiap setahun, tiap 3 tahun. Bisa tiba-tiba lah, tanpa peringatan yang jelas gitu. Kayak yang lo bisa baca di tabel ini ya, mulai dari krisis 2008, 2012, terus juga 2018, perang dagang 2019, sampai krisis pandemi COVID, sampai sekarang ya post-COVID. Jadi banyak banget ketidakpastian di dunia itu terjadi terus. Belum lagi kita nanti kena efek climate change, perang ya, yang gua nggak tahu kapan kelarnya nih, yang terjadi di Timur Tengah, ada juga yang terjadi di Eropa ya. Wah, pokoknya udah makin banyak banget tantangan. Belum lagi kemajuan AI yang sekarang sebenarnya belum kerasa banget. Tapi gue yakin bakal ada PHK besar-besaran sih gara-gara AI. Makanya pemerintah maupun lu sebagai masyarakat ya harus siap buat menghadapi segala kemungkinan yang ada. Terutama untuk melindungi harta kita ya, harta kita pribadi yang udah kita kumpulin bertahun-tahun nih ya, dana darurat segala macem. Ya harus dilindungi dong, jangan sampai kita invest terus malah nurun gitu. Kan ya bukan invest namanya gitu ya kalau seperti itu. Tapi gue masih tetap lah dengan prediksi ya bahwa 2024 adalah awal dari resesi yang semoga aja terjadi soft landing bukan hard landing. Karena yang namanya di kapitalisme ya resesi pasti ada lah ya. Lo bisa cek video sebelumnya, tapi nanti jangan cek sekarang. Nanti habis video ini habis. Tapi gini, mau resesi kek, mau nggak resesi kek, sebenarnya yang tetap penting adalah buat kita ngelakuin langkah-langkah yang tepat buat melindungi keuangan kita. Ada kalimat menarik yang pernah gue denger, tapi gue lupa dari mana dengernya ya. Kalimatnya adalah gini, diversifikasi itu hanya untuk orang bodoh. Jadi ada sempat beberapa orang yang bilang kalimat seperti itu. Nah menariknya, kalau kita ngomongin diversifikasi, ada juga yang bilang, lu jangan naruh semua telur lu dalam satu basket. Kalau nggak salah itu Warren Buffett yang bilangnya. Nah menariknya adalah, kalaupun diversifikasi ini adalah orang bodoh, kita semua di sini mungkin ada orang bodoh gitu dalam banyak hal, termasuk dalam investasi. Ada yang pinter saham mungkin, tapi ya bodoh soal forex. Ada yang pinter forex, bodoh soal kripto. Semua orang ya pada dasarnya pasti bodoh lah dalam jumlah tertentu, intensitas tertentu dalam banyak hal. Apalagi investasi ini nggak pernah diajarin di sekolah kan. Yang diajarin di sekolah aja kadang kita lupa. Nah menurut gua untuk orang-orang umum normal kayak kita nih yang kemungkinan bodoh ya, nggak fokus sama investasi, lebih fokus kerja, lebih fokus bisnis sama kayak gua, salah satu cara paling efektif buat melindungi keuangan itu adalah dengan diversifikasi aset. Maksudnya adalah jangan taruh semua uang lo di satu tempat, apalagi kondisi kita nggak tahu nih gimana ke depannya. Nah jadi memang rasio yang normal buat semua orang adalah ya lu punya tabungan di bank, lu invest di saham, dan mungkin lu punya emas, lu punya kripto sedikit. Menurut gua normal kayak gini itu udah oke banget rasionya. Gua pribadi merasa kita jangan pernah lah anti banget dengan satu aset atau mendewakan satu aset tertentu, karena aset tertentu juga akan turun pada akhirnya gitu. Gak ada aset yang naik terus seumur hidup. Kalau ada lu boleh kabarin sih gitu. Gak ada lah intinya aset yang naik terus seumur hidup. Pasti ada kalanya fase ketika mereka turun, ada kalanya fase ketika mereka asetnya naik. Nah ada satu aset yang menurut gue lagi turun sekarang, tapi lumayan menarik kalau misalnya katanya sih September US tuh bakal melakukan cut rate. Ini kalau lu gak ngerti tentang suku bunga, kayaknya lu harus nonton video sebelumnya ya yang gue publish.
Nah, ada satu aset yang menurut gue lagi turun, yaitu adalah ya aset high risk ya. Jadi gue jelasin dikit, semakin tinggi suku bunga, semakin sedikit jumlah uang di market, semakin sedikit orang yang invest di high risk aset. Kayak saham atau kripto tuh bakal lebih dikit. Makanya harganya bakal cenderung turun. Sebaliknya, semakin rendah suku bunga, yang mana ini bakal direndahin, semakin banyak jumlah uang di market dan semakin banyak orang yang akan invest di high risk aset. Dan disinilah harga risky aset kayak saham, ya, kripto dan lain-lain itu bakal cenderung naik. Gak selalu tapi bakal cenderung. Itu perhitungan simpel aja sih buat orang bodoh kayak gue. Dimana gue mengikuti ya liquidity aja, perginya kemana gitu. Karena sekarang suku bunga lagi tinggi, ya gue akhirnya mengalokasikan di mana? Ya di pasar uang deposito. Sekarang banget ya, ini beneran. Tapi gue juga tentu akan terus melirik dan membeli aset high risk ketika waktunya dirasa tepat. Gue juga setuju dengan perkataan bahwa nggak ada yang bisa timing the market. That's why lu harus punya aset liquid. Makanya di video sebelumnya gue yang ngelakuin sekarang, gue bakal banyak jualin aset-aset gue yang nggak kepake. Kayak HP dan lain-lain. Kalau nggak kepake, gue bakal consider untuk jual. Karena apa? Karena biar punya cash yang lebih banyak untuk nanti kalau ada investasi yang menarik ya tinggal chip in ke sana. Soalnya ini the Fed bakal cut rate gitu. Ya. Nah, salah satu yang menarik juga adalah kripto. Kripto itu menarik karena dia naik turunnya kadang sesuai sama suku bunga, kadang juga enggak. Aset ini tuh punya potensi yang besar dan tidak selalu bergerak seiring dengan pasar tradisional. Tapi yang kita tahu bersama sekarang adalah banyak yang nyesel. Kenapa gua nggak beli kripto lebih awal? Pasti orang bilang kayak gitu. Kenapa gua nggak tahun lalu? Kenapa gua nggak 2 tahun lalu dan lain-lain? Nah, sekarang itu orang belum pada greedy ya. Jadi jangan belinya, memang jangan beli pas rame, jangan beli tanpa belajar ya. Tahu-tahu harganya nurun, cut loss, terus anti sama kripto. Namun gua hati-hati dengan seperti itu. Nah, menariknya juga kripto tuh sekarang nggak bisa dibilang high risk banget ya, karena justru kripto itu salah satu pelindung dibandingkan uang fiat malah di beberapa negara. Karena kalau ekonomi RI kegoncang, ya orang bakal lari kemana? Ya apalagi selain Bitcoin cuy. Dan kalau liquidity naik, orang ya bakal lari kemana sih selain saham ya? Ya lagi-lagi kalau nggak saham ya kripto kalau lagi bagus ya. Kalau lagi buruk, lagi-lagi kripto juga gitu. Simpelnya sih gue ngelihat sekarang kayak gitu. Makanya buat lo semua yang nggak pernah invest di kripto, gue saranin belajar ya sekarang. Gak ada salahnya untuk lo mengalokasikan 5% aja dulu dari aset ini dari seluruh portofolio lo. Seenggaknya untuk belajar dulu ya. Jadi 1-5 juta dulu lah atau berapa juta dulu lah itu untuk membiasakan diri dengan teknologi baru ini. Yang kedepannya gue yakin adopsinya tuh bakal makin banyak. Dan saran gue adalah pilih aplikasi yang oke. Contohnya adalah aplikasi kayak Pintu yang bisa ngebantu lo untuk jual beli kripto dengan aman dan gampang. Ya, jadi bukan cuma aman dan gampang tapi juga all in one ya. Dimana untuk yang pemula itu ada Pintu for beginner. Trading jadi murah, jadi simple. Kalau untuk trader yang pro, ada juga Pintu Pro yang punya fitur khusus buat para trader. Dan ada juga yang nggak dipunyain exchange lokal lain, yaitu adalah Web3 Wallet. Nah, di sini kalian bisa deep dive ke dunia kripto, bahkan dapetin cuan. Dan lu banyak bisa akses decentralized app itu pakai Pintu Web3. Jadi Web3 Wallet ini bisa dibilang gerbang masuk lu untuk masuk ke fitur kripto yang lebih dalam gitu. Ya karena pada dasarnya kripto itu bukan yang penting cuan doang gitu kan. Sebenarnya ada teknologi di baliknya yang banyak orang tuh nggak tahu gitu. Bocil-bocil kripto mungkin nggak belajar gitu ya, maksudnya bocil-bocil yang ngasal gitu. Kayak misalnya NFT kan, ada juga DeFi, ada juga yang lain-lain. Project-project yang sebenarnya kalau ditelisik lebih dalam itu banyak loh orang yang nggak mikir cuannya dari sana. Justru banyak orang yang invest dari luar negeri, dari US itu karena mereka percaya dengan projectnya. Ya, jadi bukan karena pengen cuan justru orang invest kripto, justru invest di projectnya. Meskipun ya of course along the way ya bisa aja dapetin bunga ratusan persen ya. Itu adalah dampak yang kedua ketiga lah. Tapi buat crypto enthusiast ya biasanya memang mereka melihat projectnya is it good or not, terus habis itu mereka invest di sana karena mereka percaya. Pintu bisa jadi gerbang lo untuk belajar dan bahkan sampai believe ke project-project seperti ini. Caranya gampang ya, buat lo yang belum pernah transaksi di dunia kripto, lo tinggal download aplikasi Pintu di App Store atau Play Store, habis itu bikin akun, ya KYC dan lain-lain, masukin kode verifikasi terus lengkapin profil lo. Nah lalu lo bisa cobain satu-satu fiturnya kalau lo mau belajar. Jadi nggak perlu pindah-pindah aplikasi lagi, cukup satu aja ya aplikasi Pintu, karena semua ada di Pintu. Oke, mungkin sekian dari gua Evan dari 1%, well, thanks.